tipikal pembenar dan satu lagi tipikal
juga yang sebaliknya, sukanya yang salah, senangnya yang sesat, cenderungnya pada kekufuran dan kesyirikan dan kemunafikan dan lain sebagainya. Itu ada jenis orang-orang yang seperti itu dan jumlahnya tidak sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini telah terang dan telah jelas dan telah gamblang antara jalan petunjuk yaitu kebenaran Islam dari kesesatan yaitu selain Islam. Faman yakfur bil taghut, barang siapa yang kufur terhadap seluruh taghut, barang siapa yang kufur terhadap taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Yang tidak akan putus selama-lamanya. Tali yang teguh itu tidak akan putus, tali yang kokoh itu tidak akan terputus selama-lamanya. Dan yang dimaksud dengan tali yang kokoh di sini adalah kiasan. Nanti sama-sama. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mendengar. Kita kembali. Ayat ini mempunyai sebab nuzul. Sementara ulama menyebutkan bahwasanya dahulu sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi nabi di masa yang lampau, atau sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, ini sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Ansor sebelum mereka masuk Islam. Kalau ada seorang wanita yang sulit hamil atau melahirkan meninggal atau keguguran, maka kemudian mereka semacam bernadar dan bertekad dan mengatakan, kalau nantinya saya punya anak hidup, kalau nantinya saya hamil lalu melahirkan anak yang hidup, niscaya saya akan memasukkan anak tersebut ke dalam ajaran agama Yahudi. Karena ajaran agama Yahudi adalah termasuk ajaran agama Ahlul Kitab yang mempunyai hubungan samawi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ada kitab sucinya yaitu Taurat. Sebagaimana Nasraniyah, agama Nasraniyah yang dibawa oleh Nabi Isa AS juga merupakan agama Ahlul Kitab, ya. Karena memang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan agama ini diakui oleh orang-orang musyrik. Diakui oleh orang-orang musyrik, dan bahkan orang-orang musyrik terkhusus ahli Madinah itu mereka mempunyai penghargaan khusus terhadap orang-orang Yahudi dengan memeluk ajaran agama Yahudi mereka. Dan mereka meyakini dari orang-orang Yahudi bahwasanya orang-orang Yahudi dengan ajaran agamanya ini mempunyai hal-hal yang benar. Diyakini kebenarannya oleh mereka, karena mereka tidak mau masuk ke dalam ajaran agama Yahudi. Kenapa? Ya, agama nenek moyang. Nenek moyangnya beragama dengan ajaran agama ini, tapi tetap tidak mau pindah ke ajaran Yahudi. Nah, begitulah. Sehingga ketika ada wanita-wanita yang sulit melahirkan, bahkan sulit hamil, atau keguguran terus, atau kalau anaknya lahir tidak lama kemudian wafat, meninggal, mereka kemudian bertekad berazam, semacam bernadar, kalau anak saya hidup maka akan saya jadikan dia dari golongan orang-orang Yahudi. Maksudnya saya suruh dia untuk masuk ke ajaran agama Yahudi. Dan itu terjadi berulang. Bukan hanya dari satu orang wanita, dua orang wanita, tapi terjadi dari beberapa orang. Bisa jadi ini memang
disebarkan oleh orang-orang Yahudi. Ini disebarkan oleh orang Yahudi kepada ahli Madinah, penduduk Madinah, bahwasanya siapa yang sulit hamil atau melahirkan, kalau nanti dimasukkan ke ajaran agama Yahudi anaknya pasti hidup. Nah, seperti mereka ketika menyerang kaum muslimin saat kaum muslimin pertama kali hijrah, itu ketika wanita-wanita mereka hamil, banyak yang gugur atau ada yang gugur gitu ya, gugur. Kemudian juga ada yang setelah melahirkan meninggal anaknya. Dan anak pertama kali yang hidup dilahirkan adalah Abdullah bin Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Dan orang-orang Yahudi sebelum itu mengancam, siapapun dari anak-anak pengikut Muhammad, kalau siapapun dari wanita pengikut Muhammad, kalau lahir, kalau mengandung, kalau hamil, nantinya kalau lahir pasti akan mati, ya. Kecuali kalau dia melepas ajarannya Muhammad SAW, ya, ikut watak dari Muhammad SAW, itu bisa hidup. Ya, dan seperti itu teror, ya, ancaman disebarkan ke mereka. Karena realnya beberapa wanita muslimah ketika hamil tak gugur, atau saat melahirkan, setelah melahirkan kemudian anaknya meninggal. Sampai yang pertama kali lahir sehat adalah Abdullah bin Zubair. Dan Nabi SAW mengajarkan ke mereka, nah itu cuma takhayul saja, nggak benar apa yang disebut oleh Yahudi. Itu. Kemudian juga sebagian Yahudi juga mengatakan, siapa yang mendatangi istrinya dari belakang, maksudnya menjimai istri dari belakang, niscaya nanti anaknya kalau lahir juling. Niscaya anaknya kalau lahir juling itu kero. Nah ya kero itu hitamnya dua-dua ke sini, ke tengah, hitamnya ya ini. Hitamnya dua-dua ke tengah. Tapi kalau juling, nggak tahu apakah juling sama itu. Nah, itu yang kanan apa? Hitamnya ke kanan sama yang ke kiri. Ya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Jadi nggak center dua-dua. Ya. Wallah. Jadi pokoknya salah satu lah. Jadi jika ada seorang suami mendatangi istrinya atau tukang mendatangi budak wanitanya dari belakang menjimainya, niscaya nanti keluarnya juling. Nah itu kemudian dikabarkan oleh Nabi SAW, itu khurafat. Itu khurafat yang disebarkan oleh Yahudi. Tidak boleh itu diyakini, tidak boleh itu dipercayai. Ya. Artinya dari belakang semua sama. Ya, kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya anak, maka terjadi anak keturunan. Baik. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan di mereka. Akhirnya beberapa orang wanita dari ahli Madinah, karena sekali gugur kemudian dia takut, ya, atau dua kali gugur atau setelah melahirkan anaknya meninggal, maka dia takut, lalu dia mengikuti khurafat itu, mengikuti berita hoax dan berita bohong itu. Betul, ketika lahir anaknya sudah agak besar, diperintah untuk masuk ke Yahudi, jadi orang Yahudi lah, jadi orang Yahudi, bergabung bersama Nabi, bersama Bani Nabi, bersama Bani Nuqaq, bersama Bani Bani Quraidah sama Bani Nabi. Ya. Bergabunglah mereka dengan orang-orang itu menjadi orang Yahudi. Terjadi akhirnya beberapa anak-anaknya Ansor, mereka masuk dalam ajaran agama Yahudi. Terus ketika terjadi hijrah, ketika terjadi pengusiran orang-orang Bani Nabi oleh Nabi SAW, diusir oleh Nabi SAW karena mereka bermakar atas Nabi SAW dan bermakar atas kaum muslimin, membela musuh mereka. Padahal sudah ada janji setia bersama untuk sama-sama menjaga dan mengamankan Madinah dari siapapun yang menyerang. Tapi rupanya Bani Nabi ini mengkalipong atau ada sebab lain. Alhamdulillah Nabi SAW menghukum mereka untuk diusir dari Madinah. Ayo kerja sana,
musuh-musuh rumah-rumah mereka dihancurkan oleh mereka sendiri, barang-barang yang bisa bermanfaat dibawa oleh mereka semuanya, rumahnya dirusak dan juga tidak bisa dipakai oleh kaum muslimin. Yukhribuna buyutahum bi'aydihim wa aydil mu'minin. Mereka berusaha menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan mereka maupun dengan tangannya orang-orang mukmin. Akhirnya mereka pergi meninggal. Nah, sebagian dari anak-anaknya Ansar masih ada yang bergabung dengan mereka. Kata musim juga nih, karena mereka beragama dengan agama Yahudi dan tinggalnya bergabung dengan Bani Nadir. Akhirnya bingung. Nabi Muhammad mengusir Bani Nadir. Bani Nadir harus keluar dari Madinah, sedangkan beberapa anak-anak Ansar itu masih ada di situ. Mereka protes dan mengatakan, ya Rasulullah, nggak bisa, ini anak-anak kami loh Rasulullah. Atau enggak, anak-anak kami enggak usah ikut diusir, nggak usah pergi dari sini. Anak-anak kami nggak usah ikut pergi dari sini, maksudnya diusir dari sini. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika mendapati mereka bersikap seperti itu, turunlah firman ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Apa? Bahwasanya la ikraha fid-din, fatabayyanu rusydu minal ghayy, sampai akhir ayat. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Coba sekarang ditanyakan, kalau mereka semuanya sudah adil, sudah balik, sudah bisa membedakan mana yang benar mana yang tidak, ya. Mereka sudah tahu saya, sudah tahu Al-Quran, sudah tahu kaum muslimin, bahkan ayahnya dan ibunya orang muslim, namanya ya. Karena suruh memilih, ajarkan kepada mereka syariat Islam, ajaran agama Islam. Setelah itu suruh pilih. Kalau ada kata memilih dengan orang-orang itu, jangan dipaksa. Karena dalam agama tidak ada paksaan. Sebagian tertinggal menyebut, ya Rasulullah, dari mereka Bani Nadir yang diusir, ada anak-anak keturunan kami ya Rasulullah. Masa harus masuk ke dalam surga? Masa kami harus masuk ke dalam surga sedangkan sebagian dari daging kami harus masuk ke dalam neraka? Sedangkan sebagian dari daging kami harus masuk ke dalam neraka. Maksudnya siapa? Putra putri saya, putra putri kami. Yang dahulu kami nggak ngerti, kami termakan informasi hoax, berita bohongnya orang-orang Yahudi. Bahwasanya kalau nanti guguran, kemudian setelah itu akan tidak gugur, perintah dia untuk masuk ke dalam agama Yahudi. Akhirnya kami masuk aja ke Yahudi. Kami nggak tahu sih. Ya. Nah, kemudian di situ Rasulullah SAW juga menerangkan tentang ayat ini. Allah, ini sebab nuzul firman Allah Subhanahu wa taala ikraha fid-din. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid-din, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Dalam agama, maksudnya dalam agama, wallahu dalam memeluk agama ini dan menjalankan aturan syariat dunia, tidak boleh dipaksa. Dalam memeluk apa? Orang kalau mengaku memeluk ajaran Islam kemudian tidak mengamalkan syariatnya, ya namanya bukan muslim. Nah, mengaku-ngaku, kalau cuma ngaku-ngaku saja semua bisa. Tapi yang dimaksud di sini bahwa la ikraha fid-din, tidak boleh ada paksaan dalam memeluk ajaran agama Islam dan melaksanakan ajaran agama tersebut. Dan yang dimaksud dengan fid-din di sini, agama di sini hanya satu loh ya, agama Islam. Tidak ada paksaan untuk memeluk dan menjalankan agama Islam bagi siapa dan bagi siapapun juga. Ya, la ikraha fid-din, bukan tidak ada paksaan untuk memeluk ajaran agama apapun juga. Nah, karena itu sebagian orang menafsirkannya wali-wali begitu. Kalau ada orang muslim, baik dia sudah menyatakan syahadatnya sendiri dengan pilihan sendiri, atau Islamnya keturunan dari ayahnya sudah muslim, dari orang tuanya muslim, kakek neneknya muslim, buyut-buyutnya muslim, keluarga besarnya semua muslim, maka dia muslim juga dan menjalankan ajaran agama ini sebisanya semampunya. Tapi kemudian membaca firman Allah, la ikraha fid-din, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Berarti saya punya kebebasan untuk memilih. Berarti saya punya kebebasan untuk memilih. Kenapa? Karena Allah mengabari kita bahwasanya tidak boleh ada
paksaan dalam beragama. Nah ini tafsir salah. Tidak bisa. Orang kalau sudah masuk Islam tidak boleh keluar. Orang kalau sudah menjadi Muslim tidak boleh murtad. Kalau murtad dan keluar dari ajaran agama, maka kewajibannya untuk dibunuh. Kewajibannya untuk dibunuh. Karena sudah memegang kebenaran, sudah satu beragama dengan agama yang benar, dan sudah memegang kebenaran itu sendiri. Nah, kalau kemudian dia melepaskan ajaran agama yang benar dan melepaskan kebenaran itu kemana jalannya? Tidak ada, pasti pada yang sesat, pasti pada yang salah. Dan ketika masuk ke dalam Islam tidak ada paksaannya, nggak perlu dipaksakan dia untuk masuk ke dalam din. Selagi dia akil balik ya, selagi dia akil balik. Ya. Maka dari itu satu tidak boleh dipaksakan, kedua petunjuk yang benar dan kesesatan itu sudah gamblang. Makanya disebut dalam berikutnya at-tabayyana rusul minal ghayb. Maka silakan. Kalau nggak tahu silakan bertanya. Kalau nggak paham silakan belajar. Silakan dipelajari, silakan ditanyakan tentang Islam itu sendiri. Kalau Anda sudah bertanya, Anda sudah mempelajari, Anda sudah ngerti, sudah jelas gamblang bagi Anda, baru kemudian Anda mengeluknya silakan. Nah, baik, itu aslinya ya dalam tabayyun beragama. Tetapi seorang anak boleh berislam meskipun tidak menyatakan syahadat khusus gitu ya. Sejak kecilnya, kalau orang tuanya Muslim, kemudian dia mengikuti ajaran agama orang tuanya, tidak pula dipaksa oleh orang tuanya untuk mengikut maupun untuk meninggalkan agama Islam, maksudnya untuk beragama dengan agama yang lain saat lain. Itu diterima nggak masalah, tidak harus menyatakan syahadat baru, tidak harus. Kalau ada seorang Muslim, sepasang Muslim, suami istri punya anak kecil, kemudian saat balik, kemudian dia nggak wajib untuk memerintahkan anak tersebut untuk syahadatain. Kenapa? Karena sudah dari aslinya dia Muslim, dan bahkan bisa jadi anak itu tidak diajari oleh orang tuanya atau bahkan diajak oleh bapaknya untuk sholat fardu jamaah di masjid dan lain sebagainya. Maka anak yang seperti ini sudah Muslim, sudah Muslim. Baik. Terus kalau menyambung setelah balik, maka dia terangkan sebagai Muslim. Baik. Kembali, la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam memeluk ajaran agama Islam. Kalau ada orang kafir mau masuk Islam, maka tidak boleh seorang pun untuk memaksa orang kafir tersebut masuk ke dalam Islam. Bahkan anak oleh bapak pun tidak boleh untuk dipaksa. Yaitu seperti kejadian sebab nuzul ayat ini. Anak-anak kami nanti sudah menjadi Nasrani, sudah menjadi Yahudi. Anak-anak kami sudah menjadi Yahudi, ya Rasulullah. Apakah mereka juga harus terusir dari tempat ini? Ya, sekarang ditanya dan disuruh pilih. Ditanya dan disuruh memilih. Kamu mau memilih apa? Kebenaran Islam sudah jelas, kesesatan selain Islam juga sudah jelas. Adanya Nabi Muhammad SAW sudah menjadi saksi dan bukti. Maka silakan untuk memilih, silakan untuk menentukan jalan hidupmu sendiri, gitu. Tidak boleh untuk dipaksa. Jadi meskipun orang tua pada anak. La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama dengan agama Islam ini. Kenapa? At-tabayyana rusul minal ghayb. Karena jalan yang terang, petunjuk yang jelas dan agama Islam telah terang, jelas, gamblang dari jalan-jalan yang lain, yaitu jalan-jalan kesesatan, ajaran agama-agama selain Islam. Dan satu-satunya ajaran agama yang diterima oleh Allah setelah turunnya Al-Quran dan setelah adanya agama Muhammad SAW hanya Islam. Dengan transaksi firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna dina indallahil Islam.
satu-satunya agama, maksudnya dalam kurung yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang cari-cari agama selain Islam maka tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Kalau ada orang yang belajar menganut agama tertentu, dianggap agama itu lebih baik daripada ajaran agama Islam atau agama koktail. Koktail itu es buah campur itu es campur, ya. Ada melonnya, ada payahnya, ada pisangnya, ada macam-macam dicampur itu. Jadi ajaran agama campuran. Ada Islamnya, ada Yahudiannya, ada Kristennya, ada Hindunya, ada Buddhanya. Ya, dijadikan agama baru. Itu dipeluk, kemudian dijalankan. Tidak akan keterima di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ajaran agama-agama samawiyah yang lain sejak turun Al-Qur'an Karim maka semuanya terhenti dan terhapus oleh Islam. Yang boleh eksis hanya Islam saja. Yang boleh eksis hanya Islam saja. Dan Islam sudah mewakili semua ajaran-ajaran samawiyah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu. Dan sebetulnya ajaran agama yang telah lalu, baik agama agama ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani maupun ajaran para nabi-nabi yang lain, itu sudah Islam sebetulnya. Islam dan sama, ya. Tetapi pada waktu-waktunya. Sedangkan setelah itu, setelah turunnya Al-Qur'an Karim, maka semuanya harus menjalankan syariat Islam, memegang ajaran agama Islam. Dan hal itu sudah disebut oleh Allah baik dalam Taurat maupun dalam Injil, bahwasanya akan ada datang nabi baru namanya Ahmad, sifatnya begini, ajarannya begini dengan membawa ajaran agama baru. Dan para nabi memerintahkan, maksudnya nabi yang turun di dalam kitab sucinya, keterangan tersebut memerintahkan dan mewasiatkan umatnya agar supaya mengikuti nabi tersebut kalau mereka bertemu. Maka kalau ada orang Nasrani hari ini tetap mengaku pengikut Isa alaihissalam, berarti dia tidak taat kepada Isa alaihissalam dan menyelisih perintahnya Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam itu sudah pelanti-lanti. Nanti kalau sudah datang Nabi yang begini, sifatnya begini, keterangannya detail jelas, ikuti Nabi tersebut dengan membawa ajaran agama. Begitu juga apa yang ada di dalam Taurat, bahkan dalam kitab-kitab yang dipegang oleh ulama-ulama Yahudi, itu keterangan tentang Nabi Muhammad SAW dan agamanya itu sangat detail sekali. Jadi mereka betul-betul sangat paham agama Islam yang sekarang ada dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud oleh Taurat dan Injil. Mereka diperintah untuk memeluknya dan mengikutinya dan menjalankannya, tapi mereka itu, ya, tapi mereka kemudian menolak. Ya, ketika menolak, karena ajaran sekali lagi satu-satunya ajaran agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat setelah turunnya Islam ini hanyalah Islam, maka yang lain tidak boleh eksis. Dan siapapun yang masih tetap berpegang teguh dengan agama samawiyah yang ada, baik itu Kristen, Nasraniyah ataupun Yahudiyah, atau mengaku menjalankan Zabur, atau mengaku mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dahulu. Milah Ibrahim itu ajaran agama yang dipeluk oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita dulu itu beragama dengan milah Ibrahim, maka saya juga menjalankan milah Ibrahim. Tidak bisa. Semuanya sudah terhapus dengan Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas, telah gamblang antara petunjuk jalan Islam dengan kesesatan yang lain. Maka dari itu
Faman yakfur bil taghut, barang siapa yang kemudian bersikap untuk kufur terhadap taghut, untuk kufur terhadap taghut, dan taghut dari kata-kata tagha, yang tagha artinya yang melampaui batas, yang melampaui batas. Dan taghut di antaranya tafsirnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan dia itu adalah syaitan secara umum, dan setan itu adalah setan manusia, ada setan jin. Ada yang mengatakan mereka adalah ahli-ahli sihir. Ada yang mengatakan mereka adalah dukun-dukun, ya, dukun-dukun. Tetapi wallahu a'lam, nampaknya taghut itu nama umum. Nama umum bagi setiap baik jin maupun manusia ataupun apa saja yang melampaui batasnya, yang melampaui batas dirinya, memposisikan diri atau diposisikan sebagai Tuhan dan dia ridho dengan hal tersebut. Sekali lagi, yang dijuluki dengan taghut adalah siapapun yang memposisikan dirinya sendiri seperti Fir'aun, Numrud, itu kan mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Atau bahkan ma'alim lakum min ilahin ghairi, saya tidak tahu adanya Tuhan bagi kalian yang cocok selain diri saya, menobatkan diri sebagai Tuhan. Ya. Menobatkan diri sebagai Tuhan. Mentang-mentang sudah berpuasa selama 300 tahun, kekuasaan yang sangat lama dan sangat kuat dan sangat kokoh. Dzul Autad, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai pasak-pasak yang kuat, intelijennya kuat, tentaranya kuat, polisinya kuat, ya, politiknya kuat, ininya kuat, itunya kuat, maka sampai sekian lamanya dia berkuasa. Ya. Ketika sudah sekian lamanya berkuasa, dia tertipu dengan dirinya sendiri, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan ini, dengan itu, akhirnya merasa kalau dirinya adalah yang mengatur segalanya dan berhak untuk itu, minimal dengan dirinya sendiri. Lalu menobatkan diri menjadi Tuhan yang memerintahkan, yang di mana dia berani untuk memerintahkan hamba Allah menyembah dirinya, untuk menyembah dirinya. Sebelumnya juga sama, berpuasa kesuwen, ya, terlalu lama, ya, masalah berpuasanya mau lama atau sebentar, nggak terlalu jadi masalah. Tetapi ketika dia tidak mau dan tidak sudi untuk menjalankan aturan-aturan Tuhannya dan tidak mau mengabdi kepada Tuhannya dan bahkan menghalang-halangi adanya praktek peribadatan kepada Allah, maka posisinya, maka dengan sikap yang seperti itu dia telah memposisikan diri sebagai Tuhan. Ngaku atau nggak ngaku? Apalagi seperti Fir'aun yang mengatakan terang-terangan di siang bolong, saya Tuhan kalian yang tertinggi. Saya tidak pernah tahu adanya Tuhan bagi kalian kecuali saya. Baik, siapa yang lebih terang dari mana ini? Ya. Maksudnya kata-kata apa yang lebih terang dari ini? Pernah dia mengaku dirinya Tuhan? Itu satu. Yang kedua, tidak ngaku menjadi Tuhan, tetapi diposisikan oleh orang lain, baik dengan makarnya dia, baik dengan rencana-rencananya dia, maupun dia tidak berencana, tetapi diangkat oleh orang lain, diposisikan dan dinobatkan oleh orang lain sebagai Tuhan, seperti Ali radhiyallahu anhu. Karena itu diposisikan menjadi Tuhan, disebut oleh beberapa orang-orang yang fanatik dengan beliau radhiyallahu anhu. Sampai kemudian diakui bahwasanya Ali adalah titisan Tuhan dan dia adalah orang yang berhak untuk disembah di muka bumi. Akhirnya mereka menyembah Ali sampai ketika Ali radhiyallahu anhu mendengar informasi adanya orang-orang yang menyembah dirinya, lalu dikumpulkan oleh dia, disuruh tobat Ali, astagfirullah, gimana kalian berbuat seperti itu? Tidak, pokoknya ada Tuhan, pokoknya kami ingin menyembah Anda, kami terus menyembah Anda. Tidak mau. Saya bukan Tuhan, saya tidak boleh bersembah, dan siapa yang ada untuk menyembah saya? Mau bilang dari, ayo tobat, tidak mau.
dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu. Ya, Ali memanggil kubur itu anunya beliau, apa namanya, al-bujurnya beliau, orang namanya kubur, ya, namanya kubur. Beliau memerintahkan kubur untuk membuat parit, dikosongkan, kemudian diisi dengan kayu bakar, lalu mereka ini dibalaskan diangkat, dipaksa untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk menyembah Allah dan meninggalkan keyakinan untuk mereka percaya bahwasanya Ali adalah Tuhan. Diancam oleh Ali, ayo kalian kalau nggak tobat, saya campakkan dalam api neraka dan saya akan saya bakar kalian sampai mati. Mereka malah bilang, duh, kalau Anda menghadap kami dengan neraka, dengan api, kami tak yakin kalau Anda adalah Tuhan. Kenapa? Rasulullah bersabda, la ya'budu billahi illa rabbuna. Tidak boleh ada yang menghadap dengan api kecuali Tuhan, pemilik api. Kalau kamu menghadap dengan api, berarti kamu adalah Tuhan. Wah, mati. Dasar orang puyeng begitu. Ya. Ada di atas. Sedangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dulu sudah pernah memberikan masukan kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, nggak usah diadab pakai kelakar, dipenggal aja ya mereka, kalau mereka sudah dibunuh biasa saja. Kata beliau, enggak, ini nanti tekanannya dan stresinya kurang untuk menekan yang lain. Kamu bilang pakai apa? Kemudian mereka itu menyembah saya, mengaku saya itu Tuhan, gitu ya. Maksudnya Ali radhiyallahu anhu untuk efek agar supaya efek jelasnya itu lebih besar. Ini mereka dihadap dengan cara yang seperti ini, yang lain akan takut itu. Malah menyebabkan apa? Fitnah yang berikutnya. Jadi kalau sampai ada orang yang dinobatkan oleh orang lain sebagai Tuhan, lalu dia ridho, nggak seperti Ali radhiyallahu anhu nggak ridho, nggak seperti Isa alaihissalam, dia juga nggak ridho. Isa alaihissalam kan dijadikan Tuhan, dia nggak ridho. Uzair alaihissalam dijadikan Tuhan oleh Yahudi, dia juga nggak ridho. Malaikat yang dijadikan sesembahan juga nggak ridho. Nah, kalau mereka yang dijadikan sesembahan disembah selain Allah, kemudian mereka nggak ridho, maka mereka bukan tauhid. Yang tauhid, satu, menobatkan diri sebagai Tuhan, maka itu sudah melampaui batas makhluknya. Dan yang kedua, mereka nggak memposisikan diri, tapi membuat aura sama suasana sama keadaan, menciptakan suatu keadaan di mana dia dengan keadaan itu tersembah. Berkuasa, buat undang-undang, buat aturan kesana kesini, dia tetap aku manusia biasa, saya bukan siapa-siapa. Tetapi kemudian dengan aturan-aturan itu dia bisa memperbudak semuanya. Dan akhirnya dia dinobatkan oleh sebagian pengikutnya, kedekatannya sebagai sesembahan. Bagaimana itu jadi sesembahan? Dia yang memproduksi aturan-aturan, undang-undang dan lain sebagainya, bertentangan dengan aturan-aturannya Allah Subhanahu Wa Taala, jelas bertentangan dengan aturannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan memaksakan orang untuk mengikuti aturan tersebut, ya. Kemudian diuji oleh orang dan diikuti oleh orang dan ditaati dalam hal bermaksiat kepada Allah. Allah bilang A, mereka bilang bukan A, cocoknya Z, buat aturan Z, bertentangan dengan aturan A, kemudian memaksakan untuk berjalannya aturan tersebut. Lalu aturan tersebut berjalan. Dengan yang seperti ini, dia telah dinobatkan sebagai Tuhan, atau dia menobatkan diri sebagai Tuhan. Ini yang namanya. Yang kedua, dinobatkan oleh orang lain sebagai Tuhan, yaitu biasa ini seperti yang kelompok-kelompok beragama yang nyeleneh-nyeleneh itu, kelompok beragama yang nyeleneh-nyeleneh, ya. Yang pokoknya mempengaruhi pengikut-pengikutnya sehingga pengikut-pengikutnya itu terbodohi, lalu meyakini dia sebagai sosok sesembahan, lalu diikuti. Dia bukan penguasa, dia orang biasa, dia punya ilmu atau dia tidak punya ilmu, ya.
yang penting membodohi orang lain, sehingga kemudian dia dengan upayanya berhasil untuk merubah cara pikirnya orang ini yang kemudian menobatkan dirinya sebagai sesembahan, baik disembah secara fisik atau tidak disembah secara fisik. Lalu dengan itu dia enak-enakan dan ridho, dia tahu kalau dia itu disembah, lalu dia tidak memungkiri, maka sang pelaku perbuatan itu telah masuk dalam kategori taghut. Sekali lagi, taghut adalah siapapun yang disembah selain Allah sedangkan dia ridho untuk disembah. Sekali lagi ya, siapapun yang dinobatkan sebagai Tuhan selain Allah atau bersama dengan Allah sedangkan dia ridho, baik dia itu menobatkan dirinya sendiri atau dinobatkan oleh orang lain. Hanya hati-hati, jangan sampai kemudian kita itu dicintai over dan ditaati over, sehingga kemudian terjadi penyelewengan dari aturan syariat dengan sengaja lalu diikuti penyelewengan tersebut. Siapapun yang menabrak aturan secara terang-terangan, sadar tidak dipaksa, ya, tidak dipaksa, menabrak aturan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah, mestinya harus A malah diganti oleh dia sebagai B, C, D sampai Z, ya, diganti dengan aturan yang lain, maka dia sudah melampaui batasnya. Nah, orang yang melampaui batas kemanusiaannya masuk dalam kategori taghut, masuk dalam kategori taghut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yakfur bil taghut," maka barang siapa yang kufur dengan taghut, dengan macam-macamnya bentuk taghut, taghut manusia, taghut jin, taghut apalagi itu, pokoknya semua yang disembah selain Allah. Siapa yang melepaskan diri dan kufur dan menolak bentuk-bentuk apapun dari taghut-taghut yang ada, wa yu'min billah, lalu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi bagi orang yang seperti ini? Maka disangka bil urwatil wuthqa, maka dia betul-betul telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Apa itu? Tali tauhid dan tali keislaman yang benar. Maka tidak ada orang muslim yang Islamnya kokoh sampai dia menjalankan 2 hal ini. Satu, kufur dengan segala macam bentuk taghut, dan yang kedua beriman kepada Allah. Sengaja Allah Subhanahu wa taala di sini mengajukan kufur terhadap taghut, baru mendatangkan keimanan kepada Allah, karena adanya suatu istilah yang kita menyebar. Kalau itu dulu yang sering menyebut biasanya kalangan Sufia, apa? At-tahliyatu qabla tahliyah. Hendaknya kita mengosongkan diri dan membersihkan diri sebelum kita berhias. Sebelum kita berhias, ya, pakai jas, pakai dasi, pakai minyak wangi, pakai topi, ya, dasi kuku, double dengan dasi yang bawa sisa, nggak perlu, ya, bawa hiasan-hiasan yang lain, kan gampang ya, tapi pakai itu setelah keluar dari sawah, muasib belepotan dengan apa? Dengan namanya itu berupa lumpur. Pakai jas sebelum mandi, pakai minyak wangi juga sebelum mandi, berhias sana sini sebelum mandi, lumpur dulu, mulai ujung kaki sampai ke tangan-tangan sampai kemana-mana banyak lumpurnya. Itu manfaat apa enggak biasanya dia? Persoleknya dia manfaat apa enggak? Lihat. Maka kalau mau berhias, hendaknya Anda membersihkan diri dulu. Bersihnya Anda itu sudah hiasan. Bersihnya Anda itu sudah merupakan hiasan. Kalau Anda sudah bersih, sudah kena air, sudah cukup sebetulnya. Apalagi kemudian
dihiasi dengan sesuatu hiasan-hiasan yang lebih mengindahkan fisik Anda, maka Anda akan jadi lebih indah lagi gitu kan. Make up, wajahnya tadinya berhitung seperti itu, umurnya 60 tahun, di make up jadi 20 tahun Pak. Jadi kayak 20 tahun, tapi bohong. Begitu nanti kena air hujan, pas hujan titik-titik bingung sendiri gitu. Kalau nggak ketulungan kena air hujan, maka jadi jelek-jelek seperti rumah saya ini. Saya mau mencet ini juga. Ya, jadi jelek-jelek gitu. Ya. Nah, baik. Jadi sebelum kita berhias, hendaknya kita membersihkan diri dulu. Ketika kita sudah bersih, suci, benar gitu ya, lalu kemudian berhiasnya sedikit sudah nampak indah. Apalagi kalau kemudian berhiasnya dengan hias yang macam-macam dan sekian banyaknya, itu akan lebih indah selagi nggak melewati batas wajar. Jadi kalau kemudian berhiasnya dengan biasanya nggak karu-karuan, nyolot juga yang banyak, yang tertutup wajahnya dengan biasa itu sendiri jadi jelek, jadi buruk, melemah. Jadi sekarang itu pada batasan wajarnya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita atau memberikan informasi dan di dalamnya juga ada kandungan perintah. Man yu'min bil man yakfur bil taghut, siapa yang kufur terhadap bentuk-bentuk taghut, siapa apapun juga, sekecil apapun juga, dia melepaskan diri dari peribadatan selain Allah, gak mau beribadah kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, apalagi orang biasa, apalagi orang edan. Gak mau beribadah kepada jin, gak mau beribadah kepada hewan, gak mau beribadah kepada benda mati, gak mau beribadah kepada manusia-manusia yang tidak sama sekali tidak mau beribadah dengan apapun juga kecuali satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yu'min billah. Wah, ini sudah bersih, kemudian diberi hiasan iman, diberi hiasan keimanan yang benar dan yang baik, maka kokohlah keimanan yang ada pada dirinya. Itu sebab Allah menyebut Fakadistamsaka, maka dia betul-betul telah berpegang teguh. Istamsaka itu artinya berpegang teguh. Kalau hanya berpegang biasa namanya amsaka. Amsaka yumsiku artinya berpegang. Tetapi kalau ditambahi dengan sin dan ta menjadi istamsaka, ya, maka tambahan huruf dalam biniah suatu kata bahasa Arab, maka itu di Indonesia juga seperti itu, akan membawa makna tambahan, arti tambahan untuk penekanan arti yang dimaksud dengan sirah mubalaghah itu ya dalam bahasa Arab, membawa makna yang berlebihan, makna yang berlebihan. Amsaka artinya berpegang, istamsaka berpegang dengan sangat erat dan sangat kuat. Sangat kuat dan sangat kuat. Barang siapa yang melakukan hal ini, satu, kufur dengan taghut, apapun macamnya taghut, seberapapun bentuknya taghut, dia tidak mau untuk menyembahnya. Lalu dia beriman hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, hanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, maka orang yang seperti ini betul-betul telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, al-urwatul wuthqa. Dia betul-betul telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh sekali. Nah, tadi saya katakan bahwasanya sebutan tali yang sangat kokoh di sini itu kiasan. Yang dimaksud dengan tali yang sangat kokoh, wallahu a'lam, adalah Islam itu sendiri. Adalah Islam itu sendiri dan iman itu sendiri. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka dia telah berpegang teguh dengan Islam dengan tali yang sangat kuat, yang tidak akan ada putus-putusnya yang tidak akan mungkin terputus sama sekali, bersambung terus nyambung kepada Tuhannya Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada putus-putusnya. Ya. Islam yang benar, Islam yang kokoh, kalau dia berpegang dengan itu tidak akan terombang-ambingkan dengan apapun juga. Kalaupun terombang-ambingkan
tidak akan terbahayakan, maka berpegang teguhnya sangat kokoh dan tali yang dipegang ini sangat kuat, sangat kuat. Dia berpegangnya sangat kuat, talinya sangat kokoh, akibatnya tidak akan terlepas dari tali tersebut. Lalu soalnya tidak akan ada putus-putusnya selama-lamanya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, dalam hal ini telah terjadi kejadian dari seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dari yang aslinya dia dari orang Yahudi, tapi masuk Islam. Dan beliau dulu di Yahudi alim, termasuk dari ulama-ulamanya Yahudi. Saat pertama kali beliau masuk Islam, datang ke Nabi SAW untuk membayar dan menyatakan syahadat ke Nabi SAW. Gempar para sahabat. Maka kemudian Nabi SAW memanggil orang-orang Yahudi. Dan sebelumnya Abdullah bin Salam sudah mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu kaum penipu, kaum pembohong. Mereka orang-orang penipu, orang-orang yang menolak kebenaran dengan terang-terangan pun berani mereka. Ya, terang-terangan mereka berani. Kemudian Nabi SAW memanggil mereka, atau mereka datang ke Masjid Nabawi. Lalu beliau bertanya kepada orang-orang Yahudi, bagaimana dengan orang yang namanya Abdullah Salam? Ya, Abdullah bin Salam, Abdullah Salam, Ustaz Salam. Bagaimana orang di antara kalian yang namanya Abdullah bin Salam? Oh, itu alim kita, anaknya ulama kita, keturunan alim dia, luar biasa anaknya. Bagaimana menurut kalian kalau dia masuk Islam? Nggak mungkin, nggak mungkin. Wahai Abdullah, silakan beliau keluar dari persembunyian di masjid. Kemudian menyatakan syahada la ilaha illallah wa syahada Muhammad di hadapan mereka. Lalu berbalik mereka 100%. Oh, ini makhluk yang paling jelek dari kami. Ini orang bodoh dari kalangan kami. Ya bukan siapa-siapa, keturunan jelek pula katanya. Itu langsung berbalik, terang-terangan ngapusi perut kayak isi 19. Gak ada malunya sama sekali. Ya. Jadi mereka makhluk yang aneh. Ya. Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu ini setelah wafatnya Nabi Muhammad, dia suatu hari masuk ke Masjid Nabawi salat. Dan di situ ada kumpulan orang-orang sedang duduk. Masuklah beliau dalam masjid Nabi salat. Lalu orang-orang yang sedang duduk itu berbicara dan mengatakan, orang yang datang dan yang sedang salat ini ahli surga. Ahli surga, ini ahli surga. Siapa? Itu yang sedang salat ini. Lihat rupanya dia Abdullah bin Salam. Lalu ada yang penasaran dan ingin tahu. Lalu kemudian beliau mengikuti, lalu pamit, wahai Abdullah bin Salam, setelah salam ya, saya ingin datang ziarah rumah Anda. Oh silakan, monggo, silakan tahu. Mengutarakan sesuatu, oh silakan. Datang ke rumahnya, kemudian dia bertanya, saya mendengar saat kamu sholat di masjid, itu ada orang-orang yang duduk di sekitar situ mengatakan bahwasanya Anda itu ahli surga. Wah, nggak boleh ada orang itu berani ngeklaim mengatakan bahwasanya seseorang dari ahli surga, kecuali kalau ada transisi dari negara sana. Nggak boleh, semua. Ya. Kemudian dia mengatakan sebetulnya kejadiannya itu begini, apa? Suatu saat saya bermimpi, zaman hidupnya Nabi Muhammad, saya bermimpi sepertinya saya masuk ke dalam suatu kebun yang indah. Di situ ada tiang yang panjang memanjang, lalu di atasnya ada tali. Rumah itu tadi ada tali yang sangat kokoh, menggantung terus menyambung sampai ke langit. Lalu saya diperintah untuk naik ke tiang tersebut. Lah tak mudah bagi saya katakan saya nggak mampu, saya nggak bisa. Naiklah, sulit nggak bisa, naiklah, pokoknya naik. Lalu beliau mencoba untuk naik, bisa dipermudah oleh Allah
mimpi itu disampaikan ke Rasulullah SAW. Oh, kata beliau, mimpi yang kamu lihat itu takwilnya kebun itu adalah Islam, tiang itu adalah tiangnya, sedangkan engkau telah memanjatnya dan engkau berpegang dengan talinya. Itulah yang disebut dengan ar-ruwatul wusqa, yang tidak ada putus-putusnya. Takwilnya beliau akan terus masuk Islam, tidak akan lepas dari Islam sampai beliau wafat dengan Islam, dan insya Allah akan jadi ahli surga. Allah Ta'ala lam fisana wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar segala apapun yang dikatakan oleh seseorang, dan Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Kalau ada orang yang masuk Islam dengan terpaksa, dia menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi hatinya menipu dan hatinya tidak ridho dengan itu dan menolak menolak dengan keislaman yang dinyatakan oleh dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan dikira bisa dibohongi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah tidak akan menerima dari seorang pun hamba yang masuk ke dalam Islam dengan keadaan terpaksa. Karena orang yang terpaksa kapanpun dia mendapatkan kesempatannya pasti akan meninggalkan apa yang telah dipegang, apa yang telah dianut dengan penuh terpaksaan. Dan yang seperti ini tidak benar. Yang seperti ini tidak benar. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai keislaman orang yang seperti itu, layaknya keislamannya orang-orang munafik ataupun yang lain. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini kita telah selesai membahas ayat yang ke-256 dari surat Al-Baqarah. Insyaallah nanti kita sambung berikutnya pada ayat yang berikutnya, yaitu 257. Kita jeda dulu dengan ada isya seperti ini. Tapi sebelum ada isya akan ada pengumuman. Saya membaca hari hasil